bersihkan bagi kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada perlindungan yang Dia siapkan bagi kita. Ada gada dan tongkat yang sudah dipersiapkan bagi kita. Kenapa kita mundur di dalam hidup ini? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berkata kepada Musa ketika di masa Meribah, Dia katakan, pimpinlah bangsa itu dan jelajahilah perjalanan ini. Karena aku berjalan di depanmu, aku akan berdiri di atas bukit batu, dan di sana engkau datang, engkau memukul batu itu, menunjuk batu itu, air akan keluar dari dalamnya. Artinya Tuhan ada di sana. Jangan pernah berpikir begini, ketika ada tantangan masalah, Tuhan terlambat dalam hidup ini. Tuhan, kenapa saya sudah setengah mati, sampai mau mati minta mati, tapi Tuhan tidak datang juga. Tuhan, kenapa engkau mengecewakan aku sesakit seperti ini? Di saya seminggu saja tidak sesakit seperti ini. Dan kita merasakan Tuhan terlambat di dalam hidup. Tapi sekali lagi saya mengatakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat. Lazarus saja 2 hari dia terlambat bukan? Dalam pemikiran Maria dan Marta. Tetapi bagi Tuhan itu adalah waktu yang tepat buat kita untuk menolong kita dari kekuatan daripada Allah sendiri. Amin. Maka jangan cepat putus asa. Maju, hadapi. Tuhan katakan maju jauh. Kalahkan bangsa Filistin karena aku akan menyerahkan mereka. Mungkin orang akan berkata, bukankah ayat 23 dia katakan apa? Jangan maju. Jangan maju di situ bukan berarti Tuhan bilang mundur. Tapi kalimat selanjutnya begini. Buatlah gerakan lingkaran di sekitar pohon-pohon kertau supaya engkau sampai ke belakang mereka. Dan ketika engkau mendengar derap langkah kaki, keluarlah cepat, karena aku berperang di depan. Tuhan tidak pernah suruh mundur, tapi Tuhan berikan strategi. Ketika Tuhan katakan jangan maju, berarti tunggu, ada strategi Tuhan, ada cara Tuhan dalam memimpin kita. Bukankah 2 minggu yang lalu saya katakan itu, cara Tuhan menjawab hidup kita itu kan tidak sama. Cara Tuhan memimpin kita dalam perjalanan hidup kita kan tidak sama. Kadang Dia memimpin kita mungkin lewat God, tapi mungkin ada saatnya di mana Dia pimpin kita harus masuk dalam rawa. Betul? Inilah cara Tuhan pimpin kita. Kenapa Tuhan pimpin seperti itu? Karena waktu di God, karena Tuhan tahu bahwa kemampuan kita saat itu hanya sebatas itu, pengertian kita hanya sebatas itu. Tapi ada saat di mana ketika kita melewati God itu, parit itu, Tuhan bilang, wah dia sudah hebat, sudah lewat sini. Maka selanjutnya apa lagi dalam rumput rawa. Itulah cara Tuhan memimpin kita. Jadi jangan pernah minta Tuhan mendidik kita dengan cara yang sama di dalam hidup. Kalau dulu Tuhan mendidik kita dengan cara orang tua memanjakan kita, mungkin Tuhan katakan, udah, kau keluar dari orang tua, pergi ke tempat yang lain. Di sana aku akan bentuk kamu menjadi orang yang lebih dewasa. Amin. Ada yang benar-benar. Amin. Iya, jangan semakan di Indonesia dan di sini. Memang makan satu ya, tapi memang perjuangan berat. Saya tahu kita ada di sini, kita mencari sesuap nasi dan segenggam meriah. Memang itu tidak gampang, bukan? Betul. Tetapi sekali lagi saya katakan, dalam segala hal Tuhan pakai untuk bisa membentuk hidup kita untuk lebih dewasa, untuk membentuk hidup kita lebih bergantung pada Dia. Mungkin di Indonesia kita bergantung pada orang tua. Sebentar-sebentar kita panggil abang, tolong dong. Betul? Sebentar-sebentar kita bilang, mama, papa, tolong dong. Ujung-ujungnya, tolong, gitu kan? Kan begitu kayaknya. Tapi kalau sudah di sini ya, nggak mungkin berteriak lagi papa mama. Kapan datang kita sudah tewas? Begitu? Mau tidak mau kemana? Nggak mungkin kan pendeta itu juga. Dalam satu-satunya mari mengadah sama Tuhan. Betul. Minta kekuatan. Karena apa? Tuhan tidak pernah minta kita mundur dari masalah. Minta kekuatan daripada Tuhan. Bertanya pada Tuhan, pembentukan apa yang Tuhan mau buat saya saat ini. Dan ini, kita tidak pernah berjalan sendirian. Karena Dia Tuhan yang Immanuel di dalam hidup kita. Amin itu. Iya. Sehingga jangan pernah melihat masalah, tantangan hidup adalah sebuah kehancuran. Minta mati terlebih dahulu sebelum menghadapi tantangan. Maju. Maju. Amin, maju. Kenapa? Karena Tuhan mendidik kita melalui tantangan. Mana mungkin bisa naik tingkat kalau tak lewat ujian. Mana mungkin memperpanjang di Jepang kalau tidak melalui tes kaji. Kalau saya mau tes bahasa Indonesia.
Karena kalau tes bahasa Jepang kan saya tahu toire doko desu ka. Kalau itu saya lulus. Iya. Boleh-boleh saya tahu begitu. Bersyukur kalau di sini kan supermarket sudah ada harga-harga. Tak mungkin saya tanya saya bawa mungkin kan. Ujung-ujungnya dia bisa bahasa dia pura-pura kan itu. Iya dong. Pura-pura kan repot. Jadi saya hanya tahu begitu. Tapi di sini semua hidup ini harus dites. Kenapa kita mau maju dalam hal-hal contohnya seperti masalah materi, masalah pendidikan, masalah jabatan, kita siap menghadapi tes. Tapi dalam masalah pertumbuhan iman, kita tidak siap untuk menghadapi tes tadi. Loh, bukankah itu kan logis? Kalau mau tambahkan pertumbuhan iman, tambahkan lagi rohani kita, siap menghadapi tes daripada Tuhan. Dan tidak boleh mundur. Kalau kita yang mundur, berarti kita yang kalah. Dan kita yang kalah. Maka poin yang kedua, poin yang kelima, alasan kenapa kita harus bertanya sama Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak pernah menghendaki setiap tantangan datang kita mundur. Tapi Tuhan mau kita menghadapinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya tidak tahu apakah pengertian kata ini benar atau tidak. Tapi waktu kami pergi ke Tokyo minggu yang lalu, kemudian waktu lomba vokal grup, pas Tokyo nyanyi, ada yang berteriak dari belakang, "Gambare!" gitu kan? Ada seorang pendeta duduk di samping saya dan bilang begini. Saya tidak tahu benar apa tidak, tapi beliau membisikkan begini, "Gambare itu artinya berusaha dengan kekuatan sendiri." Saya tidak tahu benar apa tidak pengertiannya seperti itu. Tapi kalau memang pengertiannya seperti itu, saya memaklumi karena kita memahami keberadaan bangsa Jepang. Dia punya satu spirit bertumpu pada kekuatan untuk maju, kekuatan sendiri. Tetapi kita percaya diri kita, kekuatan kita bukan bertumpu pada kita, tapi kekuatan kita bertumpu pada Tuhan. Kekuatan kita bertumpu pada Tuhan. Maka kalau kekuatan kita bertumpu pada Tuhan, kenapa kita tidak meminta Tuhan senantiasa campur tangan dalam hidup kita? Dan kenapa kita senantiasa cepat putus asa dalam hidup kita? Bukankah kita menghina Tuhan? Bukankah kita menghina bahwa kita tidak mampu? Padahal janji firman-Nya genap buat kita, bahwa Dia bersama dengan kita selama-lamanya di dalam hidup kita. Ini poin yang kedua. Maka tidak perlu putus asa dalam hidup. Tantangan apapun katakan kecil, karena saya berjalan bersama dengan Yesus. Masalah apapun katakan kecil, karena Tuhan bersama dengan saya. Sehingga dengan demikian kita tidak putus asa di dalam hidup. Susahnya sebuah pelayanan, saya mau katakan pada majelis, mari kita bergandengan tangan, karena pelayanan ini bukan milik kita, tapi pelayanan ini milik Tuhan. Bergandengan tangan, kita maju, Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan akan berperkara dalam setiap pelayanan yang dipercaya kepada. Jangan pernah kita putus asa dalam hidup. Yang ketiga dan yang terakhir dan betul yang terakhir. Tadi yang kedua belum terakhir, ini yang terakhir. Dalam minggu ini, nanti minggu depan kita akan sambung lagi.